Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Airilin Belvania Cinta Kirana dari SMP Negeri 2 Kroya, Kabupaten Cilacap. Akan meresensi buku Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatur. Dengan judul Melampaui Emansipasi, Membaca Kepedulian Sosial Kartini. Apa yang terlintas ketika mendengar nama Kartini? Pelopor emansipasi perempuan, menulis habis gelap terbitlah terang, atau sosok yang dikenal setiap tanggal 21 April. Namun, bagaimana jika Kartini ternyata lebih dari itu? Melalui buku Panggil Aku Kartini Saja, Pramudia Anantatur mengajak kita melihat Kartini dari sudut pandang yang berbeda. Sebagai intelektual muda yang memiliki kepedulian besar terhadap rakyat dan bangsanya. Buku yang saya resensi berjudul Panggil Aku Kartini Saja, karya Pramudia Anantatur. Buku biografi setebal 304 halaman ini diterbitkan oleh Lentera Dipantara pada tahun 2003. Melalui riset sejarah yang dalam, Pramudia tidak hanya menyajikan perjalanan hidup Kartini, tetapi juga menafsirkan pemikiran dan perjuangannya dalam konteks sosial, budaya, dan politik pada masa kolonial. Buku ini mengisahkan kehidupan Raden Ajeng Kartini di tengah kuatnya kolonialisme Belanda dan sistem feodalisme Jawa. Sejak kecil, Kartini mengalami berbagai bentuk ketidakadilan. Ia menghadapi diskriminasi pendidikan, menjalani masa pingitan, dan hidup dalam budaya yang membatasi ruang gerak perempuan. Pramudia juga menunjukkan bahwa perhatian Kartini tidak hanya tertuju pada perempuan. Ia peduli terhadap kehidupan rakyat miskin, para pengrajin Jepara, pendidikan masyarakat, dan masa depan bangsanya. Karena itu, buku ini tidak hanya berbicara tentang emansipasi perempuan, tetapi juga tentang lahirnya kepedulian sosial dan kesadaran kebangsaan. Menurut saya, kelebihan utama buku ini terletak pada cara Pramudia membaca ulang sosok Kartini. Selama ini, Kartini sering dipahami hanya sebagai simbol perjuangan perempuan. Namun, Pramudia menunjukkan bahwa pemikiran Kartini jauh lebih luas daripada itu. Hal tersebut tampak pada halaman 85 ketika Pramudia menulis bahwa meskipun Kartini hidup terpisah dari rakyat jelata, hatinya berada dengan mereka, jantungnya berdebar untuk mereka, dan pikirannya diperas untuk mereka. Pandangan tersebut diperkuat pada halaman 101. Pramudia menjelaskan bahwa pengenalan Kartini yang mendalam terhadap rakyat melahirkan kecintaan yang tulus, yang berkembang menjadi patriotisme dan nasionalisme. Bahkan pada halaman 130 disebutkan bahwa salah satu tujuan yang terus dipikirkannya adalah menaikkan derajat rakyatnya. Melalui bukti-bukti tersebut, Pramudia berhasil menghadirkan Kartini sebagai intelektual muda yang memandang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kemanusiaan sebagai sarana perubahan. Dengan demikian, pembaca memahami bahwa gagasan Kartini lahir dari realitas sejarah yang kompleks. Jika dibandingkan dengan buku Gelap Terang terbitan Tempo, karya Pramudia menawarkan pembahasan yang lebih mendalam. Buku Tempo lebih menekankan perjalanan hidup Kartini secara kronologis dengan bahasa yang ringan. Sedangkan Pramudia mengajak pembaca memahami perkembangan pemikiran Kartini dalam konteks sejarah yang lebih luas. Meski demikian, buku ini memiliki beberapa kekurangan. Pada halaman 39 terdapat uraian panjang mengenai silsilah keluarga Jonegoro. Dan pada halaman 77 dibahas sejarah Jepara sejak masa Kalingga. Informasi tersebut memang memperkaya konteks sejarah, tetapi membuat alur biografi terasa melambat. Selain itu, penggunaan istilah dan konsep sejarah yang cukup kompleks menjadikan buku ini lebih menantang bagi pembaca muda. Setelah membaca buku ini, saya memperoleh jawaban bahwa Kartini tidak dapat dipahami hanya sebagai pelopor emansipasi perempuan. Pramudia berhasil menghadirkan Kartini sebagai sosok pembelajar, pemikir kritis, dan intelektual muda yang memiliki kepedulian besar terhadap rakyat, pendidikan, dan masa depan bangsanya. Karena itu, saya merekomendasikan buku ini kepada pelajar dan masyarakat yang ingin memahami Kartini secara lebih luas, kritis, dan mendalam. Pada akhirnya, buku ini mengingatkan kita bahwa pendidikan tidak hanya melahirkan orang yang cerdas, tetapi juga orang yang peduli terhadap sesama. Dan mungkin itulah warisan pemikiran Kartini yang paling relevan bagi generasi muda Indonesia saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.